Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina. Apa tadi Pak artinya? Biasanya orang-orang yang alaihim, atas mereka, alanya atas, himnya mereka, hum. Sama, him, hum artinya mereka, sekalipun agak sedikit beda harokat. Hanya karena pengaruhnya. Ini pengaruhnya namanya huruf jar, sehingga menjadi him. Kalau ini enggak, menjadi hum. Hum, mereka lah, tidak. Yu'minuna, mereka beriman. Nah, sekarang yang merah perhatikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Inna. Apa artinya? Sesungguhnya. Ini tak main-main tuh maksudnya. Kalau Allah pakai kata inna ini tak main-main kan ya. Ini namanya kalau dalam ilmu gramatik Arab huruf taukid, pengokohan ayat kan ya. Berarti tak main-main tuh maksudnya. Pasti itu maksudnya. Inna. Apa artinya? Sesungguhnya kafaru mereka kafir. Kafaru mereka kafir. Kafaru. Apa artinya? Mereka kafir sawaun sama saja. Sawaun sama saja. Sawaun. Apa artinya? Sama saja. Jadi bahasa Arabnya sama bahasa Arabnya sama itu sawa. Nah, nanti kalau ditanya orang, berapa tadi Pak nilainya pertandingan? Sawa. Nah, kan ya, sama. Gampang aja Pak ya. Ini sawa gitu kan ya. Itu belajar bahasa Arab Pak itu, kita belajar bahasa Arab itu penting kan ya, wajib. Ya. Bahkan kata Rasulullah kan ya, ana uhibbul arabiyata bisalasatin. Saya ini senang bahasa Arab itu karena ada 3 alasan. Senang Arab karena 3 alasan. Pertama itu li'anni wulidtu fil Arabiyah. Karena saya sendiri dilahirkan di kota di Mekah. Wali annal Quran unzila bil Arabiyah. Yang kedua alasannya karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang terakhir ini Pak yang paling penting. Li'anna ahlal jannah yatakallamuna bil Arabiyah. Karena ahli surga nanti berbahasa di dalam surga Pak kita komunikasi pakai bahasa Arab. Kalau seandainya kita nggak bisa bahasa Arab masuk surga, bengong di surga. Ya kan ya? Ya kan ya? Wah, apa ini kan? Itu kan ya. Di dalam surga itu nanti kita berbahasa Arab. Gak lagu. Makanya kata Sayyidina Ali bahwa kita belajar bahasa Arab itu sudah belajar sebagian daripada agama. Dapat pahala itu maksudnya. Al-Quran ini sumber dasar dari bahasa Arab. Kan ya? Bahkan yang paling utama kan ya. Seperti itu. Insya Allah kita juga nanti bisa berbahasa Arab kan ya. Dari Al-Quran yang kita pelajari. Sawaun sama saja. Nah, alhamdulillah masih hafal ternyata kan ya. Sekalipun diselingi dengan iklan kan ya. Sawaun sama saja. Apakah? Apakah? Apa artinya? Apakah? Nah, ini sekalipun satu huruf ini ada artinya apa? Apakah? Namanya ini huruf istifham, huruf pertanyaan. Anzarta, engkau memberi peringatan. Anzarta, engkau memberi peringatan. Anzarta. Apa artinya? Engkau memberi peringatan atau apa artinya? Kalau apakah atau lam tidak. Lam apa artinya? Jadi yang artinya tidak ada lam, ada la kan ya. Ada juga satu lagi nanti
lan, tetapi tidak akan artinya. Mutlak paten. Kalau ini tidak saja. Ini ada bedanya nanti Pak. Fungsinya ada bedanya kan ya. Karena dalam bahasa Arab ini memang bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa istimewanya kan ya. Bahasa yang kaya akan kosakata. Dalam bahasa Arab itu ada satu kalimat mempunyai banyak arti. Contohnya ainun. Itu bisa artinya mata, bisa artinya sumber kan ya. Kemudian ada banyak kalimat tapi satu arti. Nah, biasanya di situ ya ada sedikit perbedaannya. Apa contohnya? Ro'a, syahida, nadhara. 3 kalimat. Itu sama-sama artinya secara umum itu melihat. Cuman ada bedanya. Kalau ro'a melihat biasa, seperti kita ini. Kami melihat Bapak namanya ro'a. Kalau nadhara itu melihat sambil meresapi, memandang. Bapak kalau nonton film, kan ya, itu kan mesti mengikuti alur cerita. Ceritanya sedih ikut nangis, ceritanya lucu ikut itu namanya nadhara, memperhatikan. Kalau syahidah, nah itu melihat sambil menyaksikan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang syahid, syahid bulan, melihat, tapi nanti sebagai bukti maksudnya menyaksikan karena untuk menentukan awal bulan. Ya. Nanti bisa dijadikan saksi. Itu bedanya antara ro'a, nadhara, syahida. Jadi itulah keunikan bahasa Arab, Pak. Ada satu kata banyak arti, ada banyak kata satu arti. Sama dengan ini, kan ya. Kita lanjutkan dulu. Lam tunzir engkau memberi peringatan. Tunzir engkau memberi peringatan. Tunzir. Apa artinya? Engkau memberi peringatan lam. Tidak am. Atau a. Apakah anzarta engkau? Memberi sama dengan ini, cuman bedanya ini kata kerja lampau atau fi'il madhi. Kalau ini kata kerja sedang akan atau fi'il mudhari kan ya. Kafaru mereka sawaun sama saja anzarta engkau memberi peringatan, bukan berikan, memberi peringatan lam tunzir engkau memberi peringatan kafaru inna sawaun anzarta engkau memberi peringatan lam tunzir engkau memberi peringatan. Kita coba dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru kafir atau mereka kafir sawaun sama saja alaihim atas mereka apakah anzarta engkau memberi peringatan mereka atau lam tidak tunzir engkau memberi peringatan mereka lah tidak yu'minuna tidak mereka beriman ya. Inna alladzina kafaru sawaun sama alaihim apakah anzarta engkau memberi lam tunzir engkau memberi peringatan mereka atau pada mereka lah yu'minuna tidak mereka ternyata pegel juga ini Pak. Kita baca Pak. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka
atau tidak engkau memberi peringatan mereka tidak mereka beriman. Sekali lagi sesung apakah engkau memberi peringatan mereka atau pada mereka tidak mereka beriman. Hafal Pak ya? Insyaallah. Tapi insyaallah juga paham ya. Insyaallah ini mudah dipaham ayat ini Pak. Ini hanya sebuah pernyataan Allah yang kata Allah, orang kafir ini mau diberi peringatan atau tidak, dia ajak atau tidak, itu sama saja. Tidak bakalan beriman. Makanya, tetapi karena di sini pakailah, bisa jadi kemungkinan mereka beriman nantinya. Kan ya? Ya. Di dalam Al-Quran itu, setiap lafaz itu ada rahasianya. Kan ya? Kalau pakai lam, itu mutlak tidak akan beriman. Tapi kalau pakai la, ada harapan untuk beriman. Nyatanya banyak kan ya orang-orang kafir yang akhirnya beriman. Ya, makanya di sini Allah pakai la yu'minun. Tidak mereka beriman. Tapi tidak menutup kemungkinan satu saat nanti mereka kalau dapat hidayah. Tapi kalau seandainya pakai lam, kan ya, ini mutlak tak akan beriman. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas. Di situ Allah menggunakan kalimatnya, ayatnya itu lam yalid walam. Allah nggak menggunakan la yulidu wala yuladu, tidak. Tapi lam yalid walam, sekalipun artinya sama-sama tidak. Tapi ini fungsinya berbeda. Kalau Allah di situ pakai kata lam yalid walam yulad, mutlak. Allah itu nggak pernah beranak dan juga nggak pernah sampai kapanpun diberanakkan. Tapi kalau seandainya di situ Allah pakai la, bisa jadi nanti loh, ya kan ya? Allah itu beranak. Makanya di situ Allah menggunakan kata lam yalid walam yulad, dimutlakkan oleh Allah. Kata Allah itu mutlak, Allah itu tidak pernah punya anak dan juga tidak pernah diberanakkan sampai kapanpun. Karena Allah ini berbeda dengan makhluknya. Jadi Pak ya, kita baca lagi ya, sesung. Engkau memberikan peringatan mereka atau tidak engkau memberikan peringatan mereka tidak mereka kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Siapa yang Allah maksudkan di sini? Kalau mengikuti kekhususan ayat ini atau asbabun nuzulnya, yang Allah tujukan itu ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal wa ashabih dan sahabat-sahabatnya. Tapi ayat ini juga berlaku secara umum. Ya, karena memang dalam ayat itu ada taksisul ayat, kekhususan ayat sesuai dengan asbabun nuzul, ada juga takmimul ayat ke umum. Ayat ini juga berlaku secara umum. Jadi umumnya kata Allah bahwa orang kafir itu ya sama saja. Siapapun mereka, kafir manapun itu maksudnya. Pokoknya orang yang tidak beriman itu kafir menurut Al-Quran ya. Mereka sama saja kata Allah. Samanya itu apa? A'andartahum amlam tunzirhum la. Apakah engkau Muhammad akan berikan peringatan pada mereka? Engkau ngajak pada mereka? Atau tidak? Engkau berikan peringatan? Tidak engkau ajak? Tidak kau ingatkan? Tidak engkau berikan peringatan, atau kalau dalam bahasa kita itu tidak engkau takut-takuti, nanti kalau kamu tidak beriman neraka. Nah, mau diperingati atau tidak, hum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, memang ayat ini awalnya Allah tujukan kepada Abu Jahal. Abu Jahal kan ya, pamannya Nabi. Dia mau Rasulullah memperingati apapun itu tidak beriman sampai akhir hayatnya. Ya. Dan juga sahabat-sahabatnya Abu Jahal. Tapi ayat ini juga berlaku secara umum. Siapapun orang-orang kafir itu kata Allah kalau diberi peringatan itu tidak akan mau beriman. La yu'minuna. Kenapa? Karena di sini nanti rahasianya. Kok tidak mau beriman pada Allah?